Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam wajib, mengucapkan salam sunnah. Yang menjawab mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajatnya dan insya Allah di surga bersama Rasulullah SAW. Sekali lagi jawab salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa huwa alladzi tabaraka wa ta'ala قال في محكم تنزيله فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي وكفى وصلاة الله وسلامه على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحابي والآلي. اللهم زدنا إيمان وارزقنا فهما ويقينا ومحبة نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين آمين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin muslimin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tetamunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita selalu doakan akan kesehatan dan kesembuhan selalu untuknya, yaitu guru kita bersama, Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Idrus Barak bahafizahullah. Semoga Allah jaga beliau, wa mata'ana Allah bituli hayati, dan Allah panjang umur beliau untuk kita. Allah sehatkan badan beliau, Allah berikan kesembuhan untuk beliau, Allah tolong perjuangan beliau, dan Allah tidak haramkan kita daripada keberkahan beliau. Amin Allahumma amin. Dan yang lain para habaib yang hadir pada kesempatan ini, ada Al-Habib Idrus Al-Munawwar, Habib Syafiq bin Syahab, para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat, ustadz-ustadz, kiai-kiai, para hadirin, hadirat yang tidak bisa disebutkan nama antum satu demi satu. Insya Allah nama kita semua Allah yang sebut di yaumil qiyamah, Allah yang sebut di surga kelak, Allah yang akan sebut di sisi para malaikatnya. Amin Allahumma. Sesuai janjinya Allah, ketika ada orang yang berzikir, illa zakarahumullahu fiman indah, kecuali Allah sebut di hadapan orang, di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah, para malaikatul kiram. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik, orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang selalu berjalan di jalannya Rasulullah, dan insya Allah diberikan istiqamah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang mana Allah
telah memberikan kepada kita ribuan, bahkan jutaan daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kita. Yang mana di antara nikmat Allah yang begitu banyak, di antara kita ada yang mensyukurinya, tetapi kebanyakan dari kita di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita tidak bersyukur akan nikmat tersebut. Bahkan Allah nyatakan di dalam Al-Quran, orang yang bersyukur dengan nikmat pemberian Allah jumlahnya sangatlah sedikit. Allah nyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Saking banyak nikmat Allah, Allah berikan kepada kita pernyataan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung daripada nikmatnya Allah, maka niscaya tidak mungkin bisa daripada menghitung daripada nikmatnya Allah yang begitu banyak, yang begitu luar biasa. Hadirin mustami'in rahimakumullah, di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yaitu pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, kita bisa menyebut baginda Nabi Muhammad. Tidak semua orang Allah berikan kesempatan untuk menyebut Nabi Muhammad. Yang menyebut Nabi Muhammad tidak lain minas su'ada, termasuk orang-orang yang beruntung. Tetapi kalau tidak menyebut nama Nabi Muhammad, tidak ingin salawat dengan Nabi Muhammad, maka kemungkinan orang tersebut adalah orang yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nikmat-nikmat Allah. Di antara nikmatnya Allah, Allah jadikan kita umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling mulia, umat yang paling utama, umat yang paling baik. Tiada lain keutamaan, kebaikan yang Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad, bukan karena kita yang mulia, tetapi kita menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang paling mulia. Allah katakan kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan untuk manusia. Alhamdulillah wa syukru lillah. Ini nikmat yang agung menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita bersyukur dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita menjadi umatnya Nabi Muhammad begitu luar biasa. Yang mana kalau kita ingin bersyukur dengan pemberian Allah, Allah jadikan kita umatnya Nabi Muhammad, maka niscaya kita tidak mungkin bisa bersyukur dengan pemberian kenikmatan yang Allah berikan untuk umatnya Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita pengen balas jasanya Nabi Muhammad, kita tidak bisa membalas jasanya Nabi Muhammad. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, wa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu qasdan 'ala al-'aini sa'ili. Sesungguhnya engkau, wahai pemuda, tidak mungkin bisa membalas jasa Nabi Muhammad SAW. Walaupun engkau mendatangi Nabi Muhammad, berjalan menuju Nabi Muhammad, menggunakan kedua kelopak matamu untuk berjalan berziarah kepada Nabi Muhammad, itu belum membalas jasanya Nabi Muhammad. Tetapi Allah berikan resep untuk kita bagaimana kita bersyukur dengan nikmat sebagai umat Nabi Muhammad, dengan cara kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan ini, nusalli wa nusallim ala al-habibil a'zam, kita salawat, kita salam kepada kekasih Allah yang paling agung, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan salawatnya kita Allah jadikan penghapus dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah tidak haramkan kita daripada keberkahan guru-guru kita, dari guru ke guru, guru ke guru, hingga kepada maha guru, yaitu Nabiuna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, malam ini begitu luar biasa. Allah kumpulkan kita di majlis Diyaul Mustafa.
cahaya daripada Nabi Muhammad. Tentu kita sekarang ini berjalan di bawah cahayanya Nabi Muhammad. Ketika kita kebingungan kelak di yaumil qiyamah, kita berjalan di bawah naungan cahayanya Nabi Muhammad. Kita mendengar qasidah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, huwa nur. Nabi Muhammad adalah cahaya. Karena mengutip daripada firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan Nabi Muhammad adalah cahayanya Allah. Nabi Muhammad adalah pelitanya Allah di muka bumi ini. Allah katakan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum nurun minallah wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian nurun, cahaya, wa kitabun mubin, kitab yang menerangkan. Nur yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran adalah Nabi kita Muhammad. Dan kitab yang menerangkan adalah Al-Quranul Karim. Kita pegang daripada dua hal ini. Kita cintai Nabi Muhammad. Kita cintai apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Jangan ngomong cinta dengan Nabi Muhammad tapi kita benci keluarga Nabi Muhammad, benci para habaib. Jangan ngomong cinta sama Nabi Muhammad kalau masih kita membenci para sahabatnya Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad adalah dua kelompok yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita untuk mencintainya. Sampai mati cinta keluarga Nabi Muhammad. Siap? Ya. Sampai mati membela keluarga Nabi Muhammad. Siap? Ya. Kalian di barisan yang terbaik. Karena orang yang membela keluarganya Nabi Muhammad dari zaman Sayyidina Husain jumlahnya tidak banyak, jumlahnya dikit. Tetapi ketika Sayyidina Husain sudah terbunuh, banyak baru orang-orang yang mendeklarasikan cinta untuk Sayyidina Husain. Maka cintailah keluarga Nabi Muhammad dari saat ini sampai meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tadi mengatakan huwa nur. Nabi Muhammad adalah cahaya yahdil hairina dhiya'uhu, yang akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang hair, bagi orang-orang yang bingung di hari kiamat. Kemana jalannya? Mau ke kanan, ke kiri, lurus, ke atas, ke bawah, bingung mau menuju jalan yang mana. Di bawah naungan cahayanya Nabi Muhammad, hairina dhiya'uhu, di bawah cahayanya Nabi Muhammad, kita bisa berjalan menuju Allah, berjalan menuju surganya Allah. Bahkan seluruh bayangan para rasul, para nabi di bawah naungan cahayanya Nabi Muhammad. Wa fil hasyr, di padang mahsyar, zillul mursalina liwa'uhu, cahaya bayangan daripada para rasul di bawah naungan bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada nabiyuna Muhammad. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan bosan-bosan untuk salawat dan mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Barusan tadi kita mendengar pembacaan Maulid Simtud Durar. Yang terakhir sebelum doa tadi dibaca oleh guru kita Al-Habib Ali bin Idrus Barakabah. Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam mahasinal akhlaq. Sungguh baginda Nabi Muhammad telah diberikan sifat oleh Allah dengan akhlak-akhlak yang bagus, akhlak-akhlak yang baik. Ini mengacu ke dalam hadis baginda Rasulullah SAW, marawahul Imam Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang soleh, akhlak-akhlak yang bagus. Wa fi riwayat Bazzaz, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang bagus. Dan Al-Habib Ali tadi membaca daripada Maulid Simtud Durar yang dikarang oleh Habib Ali juga. Jadi ada kesamaan. Pembina Dhiyaul Mustafa Habib Ali, yang ngarang Maulid Simtud Durar juga Habib Ali. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dua Habib Ali. Amin. Amin. Amin ya rabbal hadirin mustami'in rahimakumullah. Tadi dibacakan walaqad kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khalqan wa ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Baginda Rasulullah adalah orang yang paling baik khalqan, bentuknya paling bagus, khuluqan
akhlaknya juga paling bagus. Ini baginda Nabi Muhammad SAW. Pada malam ini kita akan membahas seputar keindahan Rasulullah, dari segi fisiknya Rasulullah, dari segi akhlaknya Rasulullah SAW. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Pertama, daripada segi khalq, daripada segi tubuh atau bentuk fisiknya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah orang yang paling indah, orang yang paling bagus, orang yang paling mulia. Kita bawakan satu kisah, yang mana kisah ini ketika Rasulullah SAW hijrah. Rasulullah hijrah dari kota Mekah. Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Rasulullah SAW hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Nabi Muhammad, yang berdua dengan Nabi Muhammad. Bahkan orang yang mengingkari daripada kesahabatan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, faqad kafar, maka dia sudah kafir, dikatakan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya Anatul Talibin. Luar biasa, Imam Abu Bakar Siddiq memiliki keagungan, kedudukan di sisi Allah. Kenapa Sayyidina Abu Bakar agung? Karena siapa dulu kawannya Nabi Muhammad. Kalau kalian pengen mulia, berkawanlah dengan orang mulia. Duduk di majelis bersama guru kita Al-Habib Ali. Jangan enggan duduk sama orang fasik, menjalas janas. Orang yang duduk dengan orang yang tidak sepaham, maka kita akan terikuti daripada pemahaman mereka. Karakter kita mengikuti karakter mereka. Maka duduk, masih ada para ulama. Al-Habib Ali alhamdulillah sehat. Doakan, salat malam doakan Habib Ali, Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Kita menyaksikan di sini Rasulullah SAW hijrah bersama 4 orang. Pertama Rasulullah bersama 3 orang lainnya. Pertama Rasulullah, yang kedua Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga Maula Abi Bakar As-Siddiq atau hamba sahayanya Abi Bakar As-Siddiq yang bernama Amir bin Fuhairah. Dan Rasulullah menyewa dalil, penunjuk jalan. Penunjuk jalan yaitu Abdullah bin Uraikid Al-Laisi. Abdullah bin Uraikid Al-Laisi penunjuk jalan Rasulullah SAW. Kebetulan Rasulullah jalan bukan melewati jalan yang biasa, tapi min tariqis sawahil, dari jalan arah pantai, sehingga jalannya muter dan beberapa lama yang dilewati. Sehingga pada suatu kisah Rasulullah SAW mampir di rumah seorang wanita yang solehah yang kita kenal dengan namanya Ummu Ma'bad. Ini Ummu Ma'bad orang yang paling luar biasa, orang yang paling istimewa. Tidak mungkin ada yang melewati rumah Ummi Ma'bad kecuali dijamu oleh Ummi Ma'bad, kecuali dimuliakan oleh Ummi Ma'bad, disugoni dengan sugonan, diberikan makanan untuk menjamu daripada tamu tersebut. Sehingga dengan kemuliaan yang dilakukan oleh Ummu Ma'bad, akramaha bi nabiyina Muhammad, akramaha bi ziyaratil habib. Allah muliakan Ummu Ma'bad dengan Rasulullah berziarah kepada rumahnya Ummu Ma'bad. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah rencana yang sudah Allah buat untuk memuliakan Ummu Ma'bad. Sehingga di dalam keadaan ini Ummu Ma'bad didatangi oleh 4 orang. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Amir bin Fuhairah, dan Abdullah bin Uraikid Al-Laisi. 4 orang datang ke rumah Ummu Ma'bad. Kebetulan Ummu Ma'bad ini mengembala daripada beberapa gembalaan kambing, sehingga sebagian gembalaan kambingnya dibawa oleh suaminya yang disebutkan di dalam hadis dengan nama Abu Ma'bad. Abu Ma'bad lagi gembala sebagian kambingnya, dan sebagian kambing Abu Ma'bad yang dibawa untuk mengembala itu juga yang sehat-sehatnya, itu juga tidak ada yang mengeluarkan susu yang bagus-bagus. Kalau keluar susunya dikit, sehingga ada kambing-kambing yang tidak pacak untuk dibawa untuk digembala. Maka sebagian di rumah Ummu Ma'bad. Ketika Rasulullah SAW datang, Rasulullah bertanya kepada Ummu Ma'bad, halaka lahm wa khubuz, apakah halaki lahm wa khubuz, apakah engkau ya Ummu Ma'bad punya daripada daging sama roti? Maka dikatakan Ummu Ma'bad, kami tidak mempunyai sesuatu
Kebetulan Ummu Ma'bad belum kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak memiliki sesuatu. Maka kata Rasulullah, susu kambing ada tak? Susu kambing, singkat cerita macam ini. Kata Ummu Ma'bad, tak hati juga. Jingoklah ya Rasulullah. Susu kambing kami kubus galau ya Rasulullah. Kambing-kambing yang ada di kandang ini kubus galau. Yang agak sehat digawak, dikembalakan. Yang kurang sehat di rumahnya, di rumah kambing, di tempat kambing. Sehingga Rasulullah melihat ada kambing di belakang daripada kandang kambing. Kata Rasulullah, kali itu kambing, katanya apalagi itu kambing tidak sehat, bahkan tidak mengeluarkan susu. Kata Rasulullah, kalau saya bisa keluarkan, boleh saya mencicipi susu? Kata Ummu Ma'bad, silahkan. Ya, kalau engkau bisa mengeluarkan susu dari kambing tersebut, silahkan keluarkan susunya. Akhirnya famasaha bara'aha sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengusap tempat keluar susu itu kambing, sehingga keluar fatahallaba sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah perah itu kambing, keluar susu, diminum oleh Rasulullah dengan para sahabatnya 2 kali, 3 kali, sehingga pada kenyang. Sehingga Rasulullah mengisi bejana-bejana, wadah-wadah yang ada di rumah Ummu Ma'bad dipenuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan susu-susu yang diperah dari kambing yang asalnya tidak menghasilkan susu tersebut. Sehingga Rasulullah berterima kasih kepada Ummu Ma'bad. Rasulullah melanjutkan perjalanan. Maka ketika itu Abu Ma'bad pulang dari mengembalakan kambing. Abu Ma'bad pulang. Ketika pulang, Abu Ma'bad heran. Kambing itu kan kurus-kurus. Ya Ummu Ma'bad, kenapa sekarang banyak susu-susu? Dari mana ini ya Ummu Ma'bad? Maka dikatakan Ummu Ma'bad, marra bina rajulun mubarak. Telah melewati di rumah kita seorang lelaki yang diberkahi oleh Allah. Siapa itu? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penasaran Abu Ma'bad, sehingga Abu Ma'bad mengatakan kepada istrinya, sifihi ya Ummu Ma'bad, sifatkan itu lelaki wahai Ummu Ma'bad. Maka disifati oleh Ummu Ma'bad dengan sifat yang bagus untuk baginda Rasulullah, dengan sifat yang mulia untuk baginda Rasulullah, sifat yang istimewa untuk baginda Rasulullah. Beliau mengatakan ketika mensifati daripada Rasulullah, ra'aitu rajulan zahirul adha'ah, saya melihat seorang laki-laki yang tampak terang benderang daripada tubuhnya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ablajal wajhi, wajahnya bersinar istimewa. Kemudian beliau mengatakan hasanal khalqi, tubuhnya baginda Rasulullah begitu apik, begitu bagus. Dalam riwayat hasanul khulqi, akhlaknya Rasulullah begitu istimewa, begitu mulia. Kemudian Ummu Ma'bad melanjutkan tentang mensifati Rasulullah. Summa lam ta'inuhu sujlatun wa lam tazri bihi su'latun. Wajahnya Rasulullah itu tidak su'lah, tidak kecilnya. Garis wajahnya Rasulullah itu presisi, indah, bagus. Kemudian walam tu'inuhu su'lah, tidak di situ perutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu besar ke depan atau gemuk. Dalam artian kata ulama, baginda Rasulullah memiliki tubuh yang tegak, bagus. Kalau zaman sekarang ini ibarat kata tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sterek. Yo, bukan stereknya, senantiasa tegak, enak dipandang. Ini tubuhnya baginda Rasulullah SAW. Wasimun qasimun, sehingga tubuhnya kelihatan tampak begitu indah. Bagian yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad begitu istimewa daripada jasad tubuh, daripada anggota badannya Rasulullah SAW. Fi ainaihi da'ajun, di kedua kelopak mata Rasulullah da'ajun. Hitamnya begitu hitam, putihnya begitu putih. Ini daripada kedua bola mata dan putih yang ada di sekeliling mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ashfari waqaf, dan di dalam daripada rambut dan setiap daripada bulu-bulu yang ada di baginda Rasulullah ini memiliki bentuk yang sangat bagus, bentuk yang sangat indah. Ini sifat yang disifati oleh Ummu Ma'bad untuk
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sautihi sahlun, dan di dalam suaranya baginda Rasulullah sahlun, yaitu tegas, tidak lembek, tidak terlalu keras. Ini suaranya baginda Rasulullah, tidak pelannya, tidak nyengitnya. Ada orang kan kalau ngomong besarnya, ada orang kalau ngomong kecilnya, tetapi suaranya baginda Rasulullah sahlun, mutawassit, tengah-tengah suaranya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi unuqihi sata'un, di dalam lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sata'un, cahaya yang muncul daripada lehernya Rasulullah. Tawil, lehernya baginda Rasulullah itu agak panjang, bukan pendeknya leher daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lihyatihi kadata, di dalam jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jenggot yang tebal, enak dipandang, lihat, bagus. Bahkan dalam riwayat lihyatu Rasulullah qabdah, jenggotnya Rasulullah itu seukuran daripada satu genggam, bukan dalam artian jenggotnya Rasulullah satu genggam beraturan. Sekarang ini banyak orang salah, dia berjenggot tapi tidak dirapikan, itu yang salah. Yang kita salahkan bukan jenggotnya, tapi ngerapikannya. Banyak orang yang berjenggot. Rasulullah kan kalau kemana-mana bawa CC, tidak mungkin jenggot Rasulullah berantakan. Pasti jenggot Rasulullah murattaban, pasti jenggotnya baginda Rasulullah begitu luar biasa, rapi dan indah. Ini dikatakan oleh Ummu Ma'bad radhiyallahu anha. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ahwar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki daripada kedua mata yang bulat, bagus, indahnya daripada kedua bola mata daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan di sini akhal, matanya Rasulullah itu di sekelilingnya bagaikan ada celah yang tumbuh. Padahal Rasulullah sekalipun tidak bercelak, mata Rasulullah seperti bercelak, bagus, indah betul daripada kedua mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Rasulillah. Azaju akron, sehingga beliau punya alis itu seperti diukir, indahnya, melengkung, bukan lurus bayang melengkung, bukan macam ibu-ibu zaman sekarang cokounya doso nyokou itu. Azaju akron, daripada alisnya baginda Rasulullah hajibah, luar biasa, rapi, seperti melengkung, diukir sendiri, seperti luar biasa diukir sendiri, dan nyambung alisnya Rasulullah. Kalau dilihat alangkah luar biasa gantengnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan syadidu sawadi sya'ar, rambutnya Rasulullah begitu sangat hitam. Rasulullah itu rambutnya tidak kati uban, kecuali di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru tumbuh uban. Ketika tumbuh uban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Hud, Nabi Hud sama saudara-saudaranya, sama kaum-kaumnya, mereka itu buat saya tua, kata Rasulullah. Sehingga para sahabat begitu detail dan gigun di dalam menghitung daripada uban yang tumbuh di dalam rambutnya Rasulullah. Kata daripada para sahabat, ubannya Rasulullah itu 19 syaibatan, kurang lebih cuma 19 ikok, 19 rambut yang beruban daripada rambutnya Rasulullah. Umurnya 63 tahun. Siapa yang membuat Rasulullah beruban? Nabi Hud sama kaumnya. Ngapa Nabi Hud sama kaumnya? Nak ngebantah pula kaum Nabi Hud itu. Maka kalau diomongkan gu, jangan galak ngebantah. Inti macam itu, bukan lebih macam itu. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Idza samata alahul wagar, ketika Rasulullah diam, terlihat begitu luar biasa wibawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallama samahu alahul baha, cahaya yang keluar daripada mulutnya Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontarkan daripada ucapan tersebut. Ajmalun nas wa abhahum min qarib min ba'id. Ini yang sering dinukil oleh Imam Tirmizi di dalam Syama'il Tirmizi. Rasulullah itu orang yang paling ganteng dari jauh, orang yang paling wibawa
dari jauh, paling bercahaya dari jauh. Wa ahsanuhum, dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling ahsan, orang yang paling bagus dari dekat, orang yang paling manis kalau dari dekat. Beda kan kalau sama kita dari jauh tak belaga itu, kalau dipagai nah tidak enak dilihat. Kalau baginda Rasulullah dari jauh ganteng, dari dekat bagus dan manis untuk dipandang. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Hada ba'du ma wasafathu Ummu Ma'bad. Ini cuma sebagian daripada apa yang disifati oleh Ummu Ma'bad. Sehingga Abu Ma'bad ketika mendengar daripada sifat yang diucapkan oleh Ummu Ma'bad, di situ Abu Ma'bad mengatakan, ini lelaki yang dikatakan oleh orang Quraisy, dan laki itu dari Quraisy lagi dicari oleh orang Quraisy. Siapa yang pacak menemukannya maka akan diberikan ganjaran. Kata Abu Ma'bad, kalau saya ketemu saya pengen tolong itu lelaki, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini indahnya baginda Rasulullah. Di dalam riwayat Sayyidina Jundub bin Junadah, beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi lailatil idhiyah. Saya memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam idhiyah, aizati mukmiratan, yaitu malam yang bulan terang benderang. Wa alaihi hullatun hamra. Rasulullah saat itu lagi pakai hullah, baju atau jubah yang berwarna merah. Faja'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamar. Saya memandangi Rasulullah yang lagi pakai jubah warna merah, saya lihat bulan. Fala huwa indi ahsanu minal qamar. Ternyata Rasulullah lebih indah dibandingkan bulan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Indah betul baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Inilah Habibina Muhammad, inilah kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Kalau kita pengen bahas perangainya Rasulullah, kalau pengen lebih detail, duduk di majelis Habib Ali. Ada pelajaran Syama'il Muhammadiyah lil Imam Tirmizi. Duduk, pengen kenal tak sama Nabi Muhammad? Duduk di majelis Diaul Mustafa ini. Yang lain-lain nih orang-orang mata merah dari mana pun tempatnya, kalau ada kesempatan duduk. Kakek giliran sudah tidak katik bangun nangis. Giliran sudah tidak katik, wah ini sedihnya. Nabi Ali katik lagi, kakek nunggu tak katik. Maka mumpung ada kesempatan, duduk, hadiri. Keberkahan ambil daripada guru kita Al-Habib Ali bin Idrus Barangba. Mudah-mudahan Allah sehatkan terus beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian akhlaknya Rasulullah begitu bagus. Bahkan Rasulullah mengatakan husnul khuluqi nisfuddin. Orang yang bagus akhlaknya, dia sudah memiliki setengah daripada agamanya. Oleh karena itu hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Muslim meriwayatkan doa kunut yang sampai riwayatnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mahdi li ahsanil akhlak. Ya Allah, berikan saya petunjuk dengan akhlak-akhlak yang bagus. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak memberikan petunjuk dengan akhlak yang bagus kecuali Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah adab-adab yang bagus, akhlak-akhlak yang bagus, sehingga akhlak kita bisa seperti akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Kalau kita pengen bahas akhlaknya Rasulullah, begitu hebat, begitu luar biasa. Namun waktu yang tidak memungkinkan kita untuk mengucapkan, menjelaskan, menjabarkan, membeberkan daripada akhlak yang indah baginda Rasulullah. Balik lagi kalau malam Minggu, kalau malam Ahad, duduk di majelis Habib Ali ngaji kitab Syama'ilul Muhammadiyah lil Imam Tirmizi. Siap? Siap hadir? Alhamdulillah. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mengatakan cinta dengan Nabi Muhammad, pengen dengan Nabi Muhammad, tentu akhlak yang harus kita perbaiki. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, inna min habbikum ilayya ahsanakum akhlaqa. Kata Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis
hadisnya baginda Rasulullah, sesungguhnya yang paling saya cintai di antara kalian yang paling bagus akhlaknya. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan kalimat yang sama, tetapi ada tambahan, inna min ahabbikum ilayya, oh sesungguhnya yang paling dicintai di antara kalian di sisiku adalah wa akramukum minni manzilatan yaumil qiyamah, dan yang paling dekat kedudukannya denganku kaget nanti di hari kiamat, ahasinakum akhlaqa, adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Maka jadikan adab di atas segala sesuatu, tetapi bukan dalam artian akhlak sebelum ilmu. Orang tidak mungkin tahu akhlak kecuali dengan ilmu. Tetapi orang yang tidak berakhlak berarti dia tidak mengamalkan daripada ilmunya. Maka oleh-oleh yang kita ambil daripada majelis taklim ini, amalkan daripada apa yang kita ketahui. Tadi MC tadi ngomong maaf baru belajar, nyebut nama Habib siapa tadi? Habib siapa tadi? Habib Usman. Mudah-mudahan kakek ada anak atau cucunya nama Usman ya. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan doakan baru belajar belum mengamalkan. Lihat ucapan Nabi Allah Isa alaihi salam, man alima bima alima, man amila bima alima. Kata Nabi Allah Isa, siapa yang mengamalkan apa yang dia sudah ketahui. Ingat, ngamalkan, belajar dulu baru ngamalkan, bukan ngamalkan dulu baru belajar. Man amila bima alim, yang mengamalkan apa yang dia ketahui. Sudah ngamalkan, sudah belajar, ngamalkan, kemudian Nabi Isa menyebutkan summa alam, kemudian baru ngajarkan. Kalau zaman sekarang ini orang-orang pada kebalik, ngajarkan dulu baru belajar, baru diamalkan. Kadang ngamalkan tidak lagi. Apa ingat urutannya? Man alima, siapa yang belajar, mengetahui, ya, wa amila, mengamalkan, wa alam, baru mengajarkan. Yud'a aziman fi malakutis samawati wal ard, maka orang tersebut dipanggil dengan orang yang besar di kerajaan langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini ayo kita kembali, yang selama ini tidak pernah duduk di majelis ilmu, duduklah di majelis ilmu. Inilah sebab kenapa kita masih tidak sholat, inilah sebab kenapa kita masih meninggalkan puasa, inilah sebab kenapa kalau kita keluar rumah masih buka aurat, inilah sebab kenapa istri-istri kita, istri-istri atau istri serahlah kamu. Kita punya istri di rumah pada buka aurat, pada live, daripada streaming dilihat oleh orang lain. Kenapa? Jauhnya kita daripada majelis ilmu. Kalau kita dekat dengan majelis ilmu, insya Allah kita tidak mungkin meninggalkan sholat, kita tidak mungkin tidak puasa, pasti kita nutup aurat. Istri kita jaga. Kalau dia tidak perhatian sama istri, namanya dajus, orang yang tidak memiliki rasa cemburu dengan istrinya. Alladzi yukirrul khubza bi ahli, mengakui keburukan di keluarganya. Dajus ini tidak mungkin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara kita masih ada yang transaksi daripada duit riba, duit yang diharamkan, ya, nyetor sedikit bayarnya banyak. Ini hati-hati, duit riba, duit haram ini. Supaya kita menghindari, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis ta'lim, hadapi para ulama, menghadap, melihat wajah ulama. Nazratul alim ibadah, melihat wajahnya ulama adalah ibadah. Jadi kalau ada ulama, lihat di mukanya, tapi jangan jelit-jelit, kakek takut pula ulamanya. Oleh karena itu hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan pada waktu jam 10 lewat 10, tidak pacak lagi sambung 10:20, kaget pada ngoto ya galau-galaunya. Oleh karena itu ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang barokah, perkumpulan yang dijadikan oleh Allah, perkumpulan yang dibanggakan di hadapan para malaikatnya, perkumpulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai, perkumpulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatnya, perkumpulan yang Allah turunkan maghfirah ampunannya. Dan tidaklah kita berdiri daripada tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita, maghfuran lana, diampunkan dosa-dosa kita. Dan kita berdoa kepada Allah agar kaum muslimin dimanapun mereka berada, di Palestina, di Yaman, di Suriah,
di Baghdad, dimanapun tempat, Allah berikan pertolongan kepada mereka semua. Allah hancurkan kepada yang memusuhi mereka. Allah hancurkan orang Yahudi, Allah hancurkan orang Israel, Allah hancurkan orang Amerika, orang Nasrani yang memusuhi daripada agama Islam ini. Mudah-mudahan Allah angkat orang-orang yang mengajarkan kita, orang-orang yang telah mendahului kita. Allah ampunkan, Allah luaskan daripada kuburannya. Amin. Allahumma amin. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la matruba. Allahumma hdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk wa innahu la yudhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt. Tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadayt. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.